Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, apa kabarnya hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dan tentunya jika ada satu di antara kita yang sedang merasakan nikmatnya sakit, semoga segera Allah berikan limpahan kesehatan, sehingga dapat kembali beraktivitas dengan biasanya dan bahkan lebih baik lagi. Dan pemirsa sekali, saya Irwalia Septiana dapat kembali menyapa Anda dalam program catatan akhir pekan. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Profesor Dr. Dadang Kahman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah, Prof. Alhamdulillah, Neng. Insya Allah kita sehat, insya Allah terus sehat. Gimana aktivitasnya, Prof, ini di tengah pandemi seperti sekarang ini? DRS, di rumah saja. DRS langsung dapat satu titel baru ini, DRS, di rumah saja begitu. Di rumah saja. Baik. Tidak ada aktivitas, hanya ngaji dan ibadah aja mungkin. Masya Allah, mungkin ini adalah kesempatan kita ya Prof ya untuk terus meningkatkan kualitas diri ya Prof ya. Betul, kapan lagi kita bisa menghafal Quran, bisa ibadah diperbanyak, bisa baca hadis, kecuali sekarang nih waktu luang seperti ini. Betul, karena memang sejatinya adalah hal-hal yang melalaikan manusia ini adalah nikmat sehat dan juga waktu luang ya Prof. Betul. Yang seringkali kita lalai. Jebakan. Justru ketika diberikan nikmat sehat ini baik seperti Prof Dadang dimanfaatkan dengan meningkatkan kualitas diri, menghafal Al-Quran, membaca hadis dan lain sebagainya, dan nikmat sehat pula dilakukan untuk aktivitas-aktivitas yang positif, dan Masya Allah, Allah terus limpahkan nikmat sehat untuk Prof Dadang. Alhamdulillah. Amin. Semoga kita semua pemirsa juga tergerak hatinya ya untuk memanfaatkan waktu ini, bukan sekedar untuk kemudian merasa kecewa, merasa sedih begitu ya, tapi lebih kepada mengambil hikmah dari setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini bicara tentang kondisi sekarang ini, kondisi di mana yang kalau dikatakan ya Prof ya, bahwa Indonesia bahkan masyarakatnya mengalami peningkatan depresi begitu. Mungkin orang semakin stres, semakin banyak pikiran dan banyak kekhawatiran serta ketakutan begitu ya, karena kondisi pandemi yang seolah belum juga mereda Prof. Ya. Jadi takut itu ataupun sedih ya, itu biasanya sedih itu oleh masa lalu. Jadi kita memikirkan masa lalu, sedangkan takut memikirkan yang masa datang. Ya. Kita takut sakit, takut mati itu berarti masa datang. Betul. Takut tidak punya uang karena resesi itu masa datang. Sehingga takut ini, kekhawatirannya yang membuat depresi orang, membuat khawatir. Maka sebenarnya Allah memberikan dua cara untuk mengatasi takut dan sedih ini. Untuk sedih, istighfar pada Allah, artinya masa lalu itu kita hapus, dan Allah sendiri semoga menghapuskan dosa kita. Jangan takut masa datang, kita tawakal kepada Allah dengan cara menyerahkan diri. La haula wala quwata illa billah. Seluruhnya adalah merupakan kekuasaan Allah, apapun yang terjadi itu sudah takdir Allah. Saya kira dengan dua ini orang akan jadi tenang, nih. Ya. Tidak akan sedih, tidak akan takut lagi. Baik, ini Masya Allah, ini jadi satu tambahan lagi nih yang mengingatkan kita bahwasanya kita harus menyibukkan diri dengan beristighfar dan juga tentunya untuk berpasrah diri kepada seluruh ketetapan yang telah Allah berikan ke kita ya Prof ya. Tapi ya, Prof ini bicara tentang tadi ya, istighfar, kemudian juga kita harus berserah diri. Tapi yang namanya manusia dan kita sebagai umat muslim khususnya tentu juga diwajibkan untuk berikhtiar, terlebih di masa pandemi sekarang ini begitu ya Prof, yang di Indonesia sendiri bahkan kita belum menemukan adanya penurunan, hanya saja semakin meningkat, terus meningkat dan lain sebagainya. Tapi ada satu kebijakan yang cukup menggelitik Prof, di mana kemudian ada sebuah aktivitas yakni kita sebut saja pilkada begitu, yang menurut keputusan ini masih harus terus dijalankan, padahal banyak sekali opsi ataupun masukan yang diberikan oleh mungkin ya berbagai ormas gitu, khususnya juga mungkin Muhammadiyah sendiri. Ini bagaimana tanggapannya terhadap penyelenggaraan pilkada?
Ya, karena Muhammadiyah sudah mengeluarkan maklumat yang kemarin dibacakan oleh Sekretaris Umum, press release, yang isinya diantaranya mengkhawatirkan pandemi ini makin lama makin besar, bukan makin menyurut, dan diperkirakan akan terus sampai akhir tahun, bahkan seakan melompat melintas ke bulan atau tahun baru 2021 sampai diketemukannya vaksin maupun obat yang manjur. Oleh karena itu, Muhammadiyah menghimbau atau mengusulkan kepada pemerintah untuk menunda pilkada ini karena keselamatan jiwa jauh lebih penting dibandingkan dengan apapun juga. Dalam istilah agama itu disebut hibdun nafs. Hibzun nafs itu adalah memelihara jiwa, ya, itu nomor satu dalam ahkamul khamsah itu, dalam bukan ahkamul khamsah, dalam tujuan dari ibadah itu ialah hibdun nafs itu adalah peringkat yang pertama yang harus diutamakan. Okay. Oleh karena itu ketika diselenggarakannya pilkada pada tanggal 9 Desember itu diperkirakan wabah masih tetap tinggi, maka Muhammadiyah mengharapkan pemerintah untuk mengundurkan sampai wabah itu selesai, sampai wabah itu hilang. Karena ini pertimbangan kemanusiaan. Apa artinya terpilihnya seorang pemimpin kalau mengorbankan jiwa yang sangat banyak nanti. Okay. Ya, ini dikhawatirkan menjadi klaster yang paling parah nanti dalam pilkada ke depan. Itu mungkin Neng dan alasan Muhammadiyah kenapa kita menghendaki perubahan jadwal, diundurkannya pilkada serentak. Oke, tapi bicara tentang pengunduran pilkada serentak, nampaknya sang pembuat keputusan ya Prof ya juga sudah memiliki berbagai alasan begitu, atau kenapa kemudian pilkada serentak masih juga harus terus dilangsungkan begitu Prof ya. Nah, ini akan kita coba sandingkan apakah kemudian mana yang lebih banyak manfaatnya dan mana yang lebih banyak mudorotnya, tapi di segmen selanjutnya pemirsa tetap bersama kami di Catatan Akhir Pekan.